Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar perkataan Lin Tian, semua orang tertawa dengan keras. Dan akibatnya, Bing yang menjadi sedikit kesal, dan berkata kepada Lin Tian, "Ayolah, kapan pamanmu ini bermulut besar? Mulut pamanmu ini sangat tertutup rapat," ucap Bing Yang. "Aku tetap tidak percaya, nanti saja saat acara dimulai, aku akan menerangkannya. Mari, kita rapat mengenai masalah peraturannya," ucap Lin Tian. Mendengar jawabannya itu, Bing Yang juga tidak melanjutkannya lagi. Dan bersama dengan yang lain, mereka mulai merencanakan peraturan yang akan mereka terapkan. Bahkan dalam rapat itu, mereka butuh 4 hari penuh untuk menyusun peraturan tersebut. Akibatnya, mereka tinggal di aula itu selama 5 hari untuk memastikan peraturan yang telah mereka buat sudah yang terbaik, dan benar-benar bisa digunakan. Mereka juga mengatur siapa pengawas ujian tersebut, dan juga penanggung jawab keamanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Bahkan Lin Tian juga termasuk sebagai pemimpin acara tersebut, karena memang rencana dan ujian untuk acara ini, itu hanya dia yang tahu. Mereka juga mengatur tempat bagi para tamu terhormat untuk duduk dan menonton ujian itu. Setelah sudah pasti, barulah di hari ke-6 di pagi harinya, mereka akhirnya selesai dan membubarkan diri. Tetapi Lin Tian masih tinggal bersama Bing Yang, Lou Lu, dan Lin Hou. Sepertinya, mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin ada yang mengetahuinya. "Nah, apakah kamu yakin akan melakukan perjalanan ke sana?" tanya Bing Yang sambil mengerutkan keningnya. "Iya, setelah acara dan juga hari kebesaranku, aku akan pergi," ucap Lin Tian dengan serius. "Tapi sayang," ucap Lin Hou yang agak ragu, dan takut terjadi apa-apa dengan Lin Tian. "Percayalah ayah, aku akan baik-baik saja," ucap Lin Tian untuk meyakinkan Lin Hou. Kami tidak bisa mencegahmu, tapi hanya memintamu untuk berhati-hati, kamu mengerti kan?" ucap Bing Yang. Dia mengerti bahwa, apapun yang dia katakan, Lin Tian pasti tidak akan mau berhenti. Karena dia tahu sekali, jika keponakannya telah memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubah keputusannya. "Apakah kamu tidak akan memberitahu ibumu?" tanya Lin Hou. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Karena jika ibunya tahu, pasti dia akan menghentikan Lin Tian. Bahkan mungkin saja, dia juga akan menangis dan memohon agar supaya Lin Tian tidak ke sana. "Tidak, paman dan ayah kan tahu sendiri, jika ibu tahu, apa yang akan terjadi," ucap Lin Tian. Mendengar ucapan Lin Tian, mereka bertiga mengangguk. Tentu saja mereka tahu, mungkin Kier akan bertindak bodoh hanya untuk menghentikan Lin Tian nantinya. Dan juga, jika Lin Tian pergi dengan paksa di bawah ketidakmauan Kier, maka dia tidak akan bisa tenang untuk pergi ke sana. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak mengatakan kepada Kier tentang rencana Lin Tian. Mereka juga tahu bahwa, Lin Tian melakukan itu untuk mereka dan dunia ini. Dan ketiganya juga tahu bahwa, Lin Tian masih ingin mencari orang tua kandungnya juga. Jadi, mereka juga tidak mengatakan hal lain, dan hanya memintanya untuk berhati-hati. Lin Tian telah mengatakan bahwa, dia akan berangkat setelah acara itu selesai. Maka dari itu, Lin Hao memintanya untuk menemani ibu dan adiknya, agar mereka tidak terlalu khawatir tentang Lin Tian, di saat nanti dia pergi. Lin Tian juga mengangguk, dan juga memang berencana menemani ibunya selama dia di rumah. "Besok aku akan ikut ke pelelangan paman," ucap Lin Tian. "Pergilah, mungkin ada sesuatu benda yang ingin kamu beli di sana," ucap Bing Yang. "Oke, ngomong-ngomong, apakah saudara Zhao dan yang lain sudah kembali?" tanya Lin Tian.
Oh iya, untung saja kamu mengatakannya. Karena kalau tidak, kami akan lupa tentang keempat bajingan itu, ucap Bing Yang dengan marah, saat dia mengingat anak dan murid saudaranya itu. Apa yang terjadi? Tanya Lin Tian dengan bingung. Lalu Bing Yang mengatakan, memang benar Bing Zhao kembali bersama dengan yang lain, tapi Bing Yang dan tetua lain mendapatkan kabar bahwa, keempat orang itu sudah kabur lagi pada 3 hari yang lalu. Mendengar itu, Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya, dan dia juga tidak menyangka kalau kedua sepupu dan kedua saudara seniornya itu, keluar kembali dari sekte. Dan juga, mereka tahu kalau sekte sedang sibuk. Maka dari itu, mereka memanfaatkannya untuk pergi saat semua orang sedang sibuk. Yang membuat aku kesal adalah, anak sialan itu hanya meninggalkan cincin penyimpanan yang berisi harta dan surat kepadaku, ucap Bing Yang. Bukankah itu bagus? Setidaknya kakak Bing Zhao sudah bertemu dengan paman, dan dia juga sudah meninggalkan surat untuk paman sebelum pergi, balas Lin Tian yang tidak mengerti kenapa pamannya masih marah. Nak, kamu baca sendiri suratnya, ucap Bing Zhao sambil melemparkan suratnya ke arah Lin Tian. Lin Tian mengambil dan membaca isi surat tersebut, dan surat itu berisi permintaan maaf Bing Zhao yang tidak bisa lama-lama di sekte, dan ada beberapa alasan kenapa mereka terburu-buru keluar dari sekte. Tetapi di saat Lin Tian membaca pesan paling bawah, Lin Tian menggelengkan kepalanya, karena di sana tertulis, "Ayah sialan, kamu jangan menipuku lagi dengan mengabarkan kalau ibu sedang sakit. Aku sudah memberitahu ibu, kalau ayah diam-diam pergi ke rumah bordil, dan juga bersenang-senang dengan wanita di sana. Berterima kasihlah padaku, karena aku, ayah mendapatkan servis bonus dari ibu." Itulah isi pesan dari Bing Zhao, dan membuat Lin Tian menggelengkan kepala. Paman, aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku katakan, ucap Lin Tian kepada Bing Yang. Lou Lu dan Lin Hou juga tahu isi surat itu, jadi mereka hanya diam dan melihat reaksi Lin Tian. Seperti yang mereka harapkan, Lin Tian juga tidak bisa berbuat apa-apa. "Huf, kamu tahu sendiri kan, kalau bibimu itu sangat kejam kepada paman. Bisakah kamu memberi paman bantuan?" tanya Bing Yang. "Oh, paman, aku hanya bisa bantu memberikan pil ini kepada bibi. Karena aku yakin, dia pasti akan melupakan semua tentang masalah yang telah dikatakan oleh kakak Zhao," ucap Lin Tian sambil mengeluarkan kotak yang berisikan pil di dalamnya. "Pil apa ini?" tanya Bing Yang. "Ini adalah pil kecantikan abadi," jawab Lin Tian. Mendengar hal itu, Bing Yang merasa senang dan bahagia. Dia akhirnya mengerti rencana yang dikatakan Lin Tian untuk menenangkan istrinya. Sebenarnya, Lin Tian sudah memberikan pil itu kepada istri leluhur Bing Ye, lalu kepada Bing Ming, dan juga kepada kedua saudara ibunya. Dan pil yang tersisa ini, itu untuk ibu dan juga 3 saudarinya. Tetapi untung pada saat itu, dia sudah menitipkan kepada Long Ao Tian kotak yang berisikan pil tersebut untuk saudari keduanya. Dan itu hanya tersisa untuk ibunya, Jiang Yi, dan Lulu yang belum mendapatkannya. Serta Mu Xuanyin, yang mana Lin Tian masih bingung bagaimana caranya untuk memberikan kepada wanita itu. "Terima kasih nak," ucap Bing Yang dengan bahagia. Lin Tian hanya mengangguk. Setelah selesai membahas beberapa hal penting, Lin Tian dan ketiganya mulai membahas tentang kultivasi yang mereka dapatkan di sana. Hanya setelah malam datang, barulah mereka semua berhenti dan membubarkan diri. Lin Tian dan Lin Hou kembali ke rumah mereka bersama, dan tentu saja Lin Tian ingin bertemu ibu dan adiknya. Setelah kembali ke rumah, Lin Tian bertemu dengan ibunya. Ibunya, Qi juga sangat merindukan anaknya itu. Dia memeluk Lin Tian cukup lama, sebelum Lin Hou memintanya untuk berhenti. Qi juga meminta Lin Tian untuk menunggu, karena dia akan memasakkan makanan untuk mereka.
Karena sudah lama keluarga mereka tidak makan bersama-sama lagi, dan Lin Tian juga tidak keberatan. Sambil menunggu ibunya memasak, dia bermain dengan adik kecilnya itu. Dan tentu saja, Lin Jiali juga sangat merindukan Lin Tian. Jadi, dia yang baru bisa berbicara itu, segera meminta oleh-oleh dari Lin Tian. Lin Tian juga sangat menyayangi adiknya itu, jadi dia mengeluarkan beberapa barang agar Lin Jiali bisa memilihnya sendiri. Melihat semuanya, Li Er kecil menyukai apa yang ada di depannya itu. Hingga pada akhirnya, Lin Tian memberikan semua benda itu. Benda-benda itu adalah boneka, kalung kristal, dan beberapa mainan yang dia beli. Lin Hou juga tidak melarang Lin Tian memberikan benda-benda itu, karena dia takut jika Lin Jiali menangis, maka dia akan dimarahi oleh Qi Er. Karena terkadang, wanita akan marah jika anaknya kita sentuh, apalagi kalau menangis atau terluka. Bahkan, wanita akan berubah menjadi seperti singa betina yang sangat garang. Sayang, suamiku, mari kita makan, ucap Qi Er sambil mengeluarkan makanan yang telah selesai dia buat. Baik Bu, ucap Lin Tian sambil menggendong adiknya ke meja makan bersama Lin Hou. Di meja makan, Lin Tian memberikan Lin Jiali kepada Qi Er, lalu mereka duduk dan memulai makan bersama di rumah itu. Suasana kehidupan seperti sebuah keluarga biasa terpampang di sana, dan terlihat juga Qi Er yang memberikan beberapa lauk untuk Lin Tian makan, serta Qi Er yang membantu Lin Hou mengambilkan makanan yang dia inginkan. Setelah makan, Lin Tian membantu membersihkan meja itu. Lalu setelah itu, Lin Tian mulai duduk bersama dengan ibu dan ayahnya. Tentu saja, Lin Jiali sudah tidur dari tadi karena kekenyangan. Nak, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padamu Suanyin? Tanya Qi Er. Ibu, aku berjanji akan mengatakannya ketika waktunya sudah tepat, balas Lin Tian. Kamu jangan sampai membuat ibu kehilangan menantu perempuan yang sebagus itu, ucap Qi Er yang menegur Lin Tian. Tenang saja Bu, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan kemudian memijit pundak ibunya. Lin Hou yang melihat itu langsung protes dan berkata, Nak, kenapa hanya ibumu saja yang dipijit, ayahmu ini juga ingin dipijit. Ucap Lin Hou. Kenapa juga kamu malah menyuruhnya memijitmu, ucap Qi Er yang memarahi suaminya. Anu, baiklah, Lin Hou tidak melanjutkan perkataannya, karena dia takut kalau dilanjutkan, malam ini bisa-bisa dia akan tidur di luar. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat sikap ibu dan ayahnya itu. Setelah cukup lama, Qi Er pergi untuk membawa Lin Jiali ke kamarnya. Lin Tian dan Lin Hou masih duduk bersama di meja, dan mereka duduk sambil meminum teh. Tetapi keadaan di sana sangat sunyi, dan Lin Tian akhirnya berbicara. Ayah, apakah aku boleh bertanya kepadamu? Tanya Lin Tian dengan ragu. Kenapa? Apakah masalah wanita itu mengganggumu? Tanya Lin Hou. Sepertinya, Lin Hou tahu apa yang ingin ditanyakan Lin Tian. Apakah menurut ayah, aku telah melakukan hal yang salah? Tanya Lin Tian. Tidak nak, ayah dan ibumu tidak pernah menganggap kamu salah, dan kami tahu kamu memiliki keinginan yang ingin kamu capai, balas Lin Hou. Itu, gumam Lin Tian. Nak, kami akan selalu mendukungmu, ingatlah pesanku ini, jika kamu lelah di luar, maka kembalilah. Walaupun aku tidak sekuat dirimu, tapi di sini, ayah dan ibumu pasti akan menjaga dan membuatmu bahagia sebisa kami, ucap Lin Hou dengan senyum yang tulus sambil melihat Lin Tian. Sesaat, Lin Tian meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan ayahnya itu. Walaupun dia tahu kalau mereka bukanlah orang tua kandungnya, tapi Lin Hou dan Qi Er tetap memberikan kasih sayang seorang ayah dan ibu untuknya. Dan bahkan, mereka juga sangat mencintainya dari apa yang selama ini terlihat. Terima kasih ayah,
hanya ucapan itu yang Lin Tian bisa katakan. Sedangkan di dalam hatinya, dia berjanji akan membuat ibu dan ayahnya ini bangga, dan dia tidak akan membuat ibu dan ayahnya ini sedih karena dirinya. Bukankah kita adalah keluarga? Hal seperti itu tidak perlu bukan, ucap Lin Hou. Ayah benar, balas Lin Tian dengan tersenyum. Lalu di tempat itu, tawa dan senyum dari ayah dan anak ini bisa terdengar, dan Kier pun yang melihat kedua orang itu mengobrol juga ikut senang. Dia tidak mau mengganggu mereka, dan hanya melihat dari pintu kamarnya saja. Dia juga sangat senang dengan keluarga kecilnya ini. Harapannya, dia hanya berharap hal seperti ini bisa terus berjalan. Sesaat Lin Tian akan kembali ke kamar, dia menemui ibunya untuk memberikan pil kecantikan yang telah dia siapkan. Saat Kier tahu pil tersebut, matanya berubah berkilauan saat melihat pil di kotak itu. Dia bahkan langsung mengambilnya, dan kemudian menyimpannya di bawah tatapan tak berdaya Lin Hou. Lin Tian hanya tersenyum ketika melihat hal itu, karena dia juga sudah terbiasa dengan reaksi wanita saat melihat pil itu. Lalu, Lin Tian menjelaskan dua fungsi pil lainnya kepada Kier. Saat Lin Hou mendengarnya, mulutnya langsung berkedut, dan dia meneteskan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia ingin sekali memukul kepala anaknya itu, tapi tidak berani melakukannya di dekat Kier. Namun berbeda dengan Kier, saat dia mendengar dua fungsi pil lainnya, matanya berkilauan dan merasa sangat bahagia. Dan di matanya itu tertulis, malam ini dia ingin mencobanya. Dia langsung melihat ke arah Lin Hou dengan senyuman yang penuh kasih sayang, tapi sayangnya, Lin Hou tahu kalau senyumannya itu adalah senyuman yang jahat. Oh Tuhan, malam ini pasti akan menjadi mimpi buruk bagiku, ucap Lin Hou dalam hatinya. Namun anehnya, Lin Tian tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi pada ayahnya setelah itu. Karena yang dia tahu, jika dia bisa membuat ibunya bahagia, itu sudah cukup baginya. Nak, besok kita harus berbicara secara empat mata, ucap Lin Hou sebelum Lin Tian pergi. Hal itu membuat Lin Tian menjadi bingung, kenapa ayahnya terlihat seperti marah kepada dirinya. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Besok adalah hari lelang, dan Lin Tian berpikir untuk menjual beberapa pil yang dia buat, serta beberapa senjata yang tidak dia gunakan, serta senjata yang menurutnya tidak terlalu cocok untuk disimpan di sekte. Pada malam itu, Lin Tian sibuk dengan memikirkan barang yang cocok untuk dia ikutkan dalam pelelangan. Dan pada malam itu juga, itu adalah siksaan untuk Lin Hou, Bing Yang, dan juga Bing Ye. Sampai-sampai, mereka bahkan menangis hingga air matanya kering. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.